Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Istajib do'ana ya Allah, istajib do'ana ya Allah, istajib do'ana ya Allah. Agisna, agisna, agisna ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dalam pertemuan kita kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang bagaimana Tuan Haji Mursyidin yang telah mengobati seorang pemuda di Madinatul Munawwarah. Kemudian setelah pemuda itu sehat dengan baik, saya akan menceritakan cerita yang pernah disampaikan oleh beliau juga, yaitu tentang perjalanannya pulang dari Madinatul Munawwarah yang mengobati seorang pemuda tersebut. Di saat Bapak Tuan Haji Mursyidin itu bercerita bahwa pulangnya itu melalui alam gaib yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata biasa kita. Lalu di saat itu saya bertanya kepada beliau, apakah Bapak Tuan Haji Mursyidin di saat sedang berada di alam gaib waktu akan pulang atau waktu pulang menuju kampung halaman Bapak Tuan bisa melihat alam kita yang seperti ini dari alam gaib tersebut? Itu pertanyaan saya kepada beliau. Lalu kemudian beliau menjawab, saya melihat alam gaib dan alam yang kita tempati alam biasa seperti ini. Kalau saya tidak bisa melihat alam kita manusia biasa ini, bagaimana saya akan bisa sampai ke kampung halaman saya? Artinya dari alam gaib pun alam manusia itu bisa dilihat di saat beliau itu pulang dan pergi mengobati si pemuda di Madinatul Munawwarah tersebut. Lalu kemudian Bapak Tuan Haji Mursyidin itu bercerita lagi, saya peroleh ilmu ini dulu awal-awalnya karena setiap saya melihat suatu benda, misalnya saya melihat benda yang bernama batu atau batu kerikil, saya perhatikan batu yang saya pegang itu, apa makna, apa tujuan dan apa maksud diciptakan batu yang sekecil ini. Itulah yang timbul dalam hati dan pikiran Haji Mursyidin atau Bapak Tuan Haji Mursyidin. Setiap kali melihat benda itu yang terpikir,
Beliau melihat air yang menetes dari suatu tempat. Terpikir dalam hati dan pikiran beliau itu, apa maksud, apa tujuan, dan apa makna diciptakan air yang jatuh ke tempat ini. Terus menerus itu yang ada dalam hati dan pikiran Bapak Tuan Haji Mursyidin di saat melihat benda yang ada di dekatnya. Kemudian setelah beberapa lama, akhirnya diperolehlah ilmu yang bisa ke alam yang tidak kasat mata. Bahkan orang-orang halus pun, orang yang luar biasa pun bisa dilihatnya. Pernah suatu waktu akan maghrib tiba, datang 2 orang laki-laki ke rumah beliau. Lalu kemudian kedua orang laki-laki tersebut setelah berbincang-bincang dengan Bapak Tuan Haji Mursyidin, menceritakan bahwa kami sedang berjalan-jalan, asal kami adalah kelurahan ini, desa ini. Lalu kemudian kedua orang tersebut mengatakan, oh maaf Bapak Tuan Haji Mursyidin, kami belum sholat asar, ini waktu asar akan mulai habis. Kami sholat asar dulu Bapak Tuan Haji Mursyidin. Itu ucapan kedua orang laki-laki yang datang ke rumah beliau. Kemudian kedua orang laki-laki tersebut dipersilahkan untuk melaksanakan sholat asar. Kok anehnya kedua orang tersebut di saat melakukan sholat asar bukan berada di tempat atau di tanah, malahan mereka itu sholat asar di atas udara, mengambang, melayang seperti pesawat terbang. Itulah aneh yang terjadi pada saat itu, keanehan yang dilihat oleh Bapak Tuan Haji Mursyidin. Tidak sholat di atas tanah atau di tempat yang padat seperti kita itu. Mereka berdua sholat di udara tanpa menggunakan alat-alat atau benda-benda yang keras. Bisa mereka yang berdua itu terbang dan sholat di udara. Itu cerita Bapak Tuan Haji Mursyidin pada saat itu. Setelah kedua orang tersebut selesai melaksanakan sholat asar, kedua orang tersebut pun berpamitan kepada Bapak Tuan Haji Mursyidin. Lalu begitu sampai kedua orang tersebut di gerbang rumah Bapak Tuan Haji Mursyidin, kedua orang tersebut pun menghilang, entah kemana pergi mereka itu. Ini adalah suatu keajaiban yang dilihat pada saat itu. Kemudian pada waktu lain, Bapak Tuan Haji Mursyidin itu berjalan-jalan di suatu perkampungan yang tidak jauh dari kampungnya. Di saat Bapak Tuan Haji Mursyidin itu berjalan-jalan, dilihatnya orang yang pernah datang ke rumahnya sedang membuat bata merah. Bata yang akan dibakar dengan menggunakan alat pembakar, yaitu bata untuk pembuatan rumah. Di saat itu Bapak Tuan Haji Mursyidin terdetik dalam hati dan pikirannya,
Inilah dia orang yang pernah datang ke rumah saya. Kenapa dia di sini dan melakukan pekerjaan seperti ini, tidak melakukan hal-hal yang lain seperti para wali yang melakukan selalu berzikir dan berwirid, namun yang dikerjakan oleh orang ini adalah membuat bata merah. Itulah cerita dari Bapak Tuan Haji Mursyidin. Kemudian dilanjutkan cerita beliau bahwa saya punya seekor ular naga, dan ular naga itu saya taruh di dekat pintu gerbang rumah saya. Itulah dia ular naga itu. Tapi karena saya tidak bisa melihat alam gaib, tidak bisa melihat hal-hal yang gaib, ekor ular naga pun saya tidak bisa melihatnya, apalagi seekor ular naga yang begitu besar yang ada di dekat pintu gerbang Bapak Tuan Haji Mursyidin itu. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali karena saya tidak mempunyai ilmu kesaktian seperti yang dimiliki oleh Bapak Tuan Haji Mursyidin. Kemudian dilanjutkan ceritanya oleh Bapak Tuan Haji Mursyidin. Ular naga milik saya itu pernah dipinjam oleh seseorang dari Pulau Bali. Seorang perempuan datang kepada saya ingin meminjam ular naga itu karena dia punya musuh yang ingin membinasakannya. Maka saya harus gunakan ular naga ini untuk melawan orang yang ingin membinasakan saya. Itu ucapan seorang perempuan yang datang meminjam ular naga tersebut. Nanti setelah saya selesai urusan saya dengan orang tersebut, saya akan kembalikan ular naga ini kepada Bapak Tuan Haji Mursyidin. Itu permintaan dan ucapan orang perempuan itu kepada Bapak Tuan Haji Mursyidin. Lalu Bapak Tuan Haji Mursyidin pun memberikan si perempuan tersebut, mengizinkannya untuk membawanya ke tempat di mana yang diperlukan oleh si perempuan tersebut. Nah, setelah selesai urusan si perempuan itu, ular naga itu pun dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Bapak Tuan Haji Mursyidin, dan ular naga itu ditempatkan di tempatnya semula, yaitu di dekat pintu gerbang rumahnya. Itulah sedikit cerita dari Bapak Tuan Haji Mursyidin pada saat itu. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menginspirasi para subscriber khususnya dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih waspada terhadap kehidupan di dunia ini, dan sehingga apa yang pernah diucapkan oleh seorang ulama dalam kitabnya Ad-Dunya Mazra'atul Akhirah, dunia adalah sawah ladang bagi kehidupan akhirat. Dunia tempat kita bercocok tanam, dunia tempat kita mencari amal ibadah sebanyak-banyaknya untuk kita petik hasilnya nanti di kemudian hari. Itu makna dari kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, agar kita termasuk hamba-hamba Allah
yang benar-benar al-muttaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.